TUG-nya seperti ini, P-nya posnya seperti ini P-nya. Ini pre dan post itu ya. Jadi seperti itu. Analisisnya hanya berpikir sampai seperti itu, membuat-buatkan seperti ini, ya, tapi kemudian menuliskannya hanya singkat. Tapi biasanya kemudian kalau itu skripsi ataupun penelitian yang lain ya, analisis statistik itu harus dilampirkan, ya, harus dilampirkan. Yang ditulis di bab 4 laporan hasil penelitian ya, itu mungkin hanya singkat seperti ini. Dan kemudian dijelaskan dengan narasi ya, berikutnya narasi. Tapi tabelnya maka hipotesis 1 dan 2 sudah terjawab. Nah, kita mau menganalisis untuk hipotesis 3 dan 4 ya. Maka kemudian kita lakukan langkah yang sama seperti ini. Hipotesis 3 dan 4. Caranya gimana? Berarti kita data select dan data kemudian select cases. Akhirnya ini kita ubah jadi kelompok juga. Continue, oke. Maka yang disilang ganti kelompok 1. Setelah kelompok 1 disilang, maka kemudian kita lakukan analyze di sini. Pertama descriptive ya, explore. Biasanya kita pertama kali buka itu dia menampilkan analisis terakhir yang dilakukan. Nah, ini masih seperti ini tadi. Jadi nggak perlu kita ubah, ini sudah itu. Ini baru miliknya nomor 2 ya sekarang ini. Plotnya juga masih seperti tadi. Jadi kita membuka pertama kali menu, itu yang tampil adalah menu terakhir yang dilakukan. Oke. Nah, pada data nomor 2 seperti ini ya. Ini berapa? Di post ya. Terus kemudian normalitas data. Wah, datanya nggak normal semua ini. Semuanya lebih dari 0,05. Semuanya nggak normal. Nah, ini nggak penting Pak, ini dihapus saja. Hapusnya bisa dari sini atau bisa juga ngapusnya dari sini. Ya, ini di blok semuanya. Ya, kalau nggak mau blok, jadi kalau hapus dari sini langsung hapusnya satu persatu, kita sorot satu persatu ya. Tapi kalau di sini bisa langsung ya. Sorot kemudian kita punya data deskriptif dan juga uji normalitas untuk kelompok. Data
datanya tidak normal semua. Sehingga kalau tidak normal semua itu pakainya apa? Non parametrik ya. Numerik tidak normal, numerik tidak normal, sama aja dengan kategorik kan. Kalau kategorik dengan kategorik ya kesimpulannya kategori. Kalau datanya kategorik, analisisnya pakai non parametrik. Non parametrik untuk uji data ya, ini ya kategori. Kategori untuk uji komparatif berpasangan dua kelompok, maka pakainya kalau kategori itu di sini ya, non parametrik ini. Jadi pakainya ini Wilcoxon. Jadi kita melakukan uji T berpasangannya. Sekarang kita melakukan Wilcoxon. Caranya gimana? Analyze non parametrik. Klik legasi dialog. Legasi dialog itu artinya menu yang sering dipakai. Ya, legend. Nah, ini pilihan. Berpasangan ya. Kalau berpasangan berarti related sample. Berapa tadi variabelnya? 2 Pak, pre dan post. Oh, berarti two related sample. Kita klik to related sample, maka sudah otomatis yang tercentang Wilcoxon. Yang mau kita uji apa? PI pre kita bandingkan dengan PI post. TUG pre dengan TUG post. Sudah buat ini. Bacaan cukup duit mana? Langsung Indoman. oke. Jangan langsung pakai kayak. Dan nyala. Aminnya gede banget ya. Tidak. Petanya 500. Masuk ya. Kalau untuk uji non parametrik itu nanti yang ditampilkan hanya P-nya saja. Oke, emang gelap mutasi. Kok petanya 500? Ya, Apa nggak tahu ya P-nya apa? saja. Kok bisa Tidak petanya ada 500? data Cok dure, cukup min. satu. Pada aku ini. Selisih min tidak ada. Kan Alfamart Indomaret tuh Alfamart ki ATM Karena BRI. Wilcoxon itu Asen yang pemakai mempersepsikan data yang diolah adalah kayaknya kategori. mandiri Kalau deh, tapi kategori sanggup itu kan nggak ngomong. bisa di rata-rata. Oh iya, cuma kan di sini. Sehingga kemudian ketemunya seperti ini. Murah BI mas aku. pre dengan BI post itu ternyata Nah, itu sama-sama kalau signifikan. Ya. Ini SMS aku notif SMS SMS 3 SMS ki wis 2.500. Aku SMS rene. Dewinya dembe dek web. dan ini juga sama P-nya 0,004. Ngapain gedenya WA gue? Pak, kalau kita mau mengisi tabelnya yang ini tadi terus kita mencantumkan ratanya enggak Pak ini, min dan standar deviasinya, atau hanya menulis P-nya? Ya ini dicantumkan karena kita tahu datanya numerik, ya dicantumkan pre dan postnya. Loh, tapi kan di sini nggak ada Pak, kan ada di data deskriptifnya. Ini ya min dan standar deviasi, min dan standar deviasi. Beda dengan yang per sama prioritas tadi ya. Di sini ada minnya, ada selisih minnya, ada standar deviasi ya. Tinggal nyalin, tidak perlu kita menengok data deskriptifnya di sini. Tapi kalau yang kelompok 2 karena memakai
Wilcoxon, maka di sini yang muncul hanya nilai P. Untuk rata dan standar deviasi kita melihat data deskriptifnya di sini. Kalau selisih minnya ya gimana Pak? Ya hitung sendiri. Selisih minnya hitung sendiri. Ya, misalnya 74 menjadi 84, ya itu berarti 10,33 selisih minnya. Jadi kita sudah menjawab hipotesis 1, 2, 3, 4 ya, dengan menggunakan analisis. Ada yang uji T berpasangan, ada yang Wilcoxon. Nah, berikutnya kita akan menguji hipotesis 5 dan 6 ya, 5 dan 6. Nah ini Pak, ini tadi hipotesis 1 itu signifikan dibandingkan dengan hipotesis yang ketiga. Hipotesis ketiga juga signifikan. Nah ini sama-sama bisa meningkatkan BI ya, intervensi 1 dan intervensi 2 sama-sama bisa meningkatkan Bagdad indeks. Mana yang lebih baik sebetulnya? Ya, ini mau kita uji mana sebetulnya lebih baik. Sedangkan hipotesis 6 itu yang di sini tidak bisa meningkatkan TUG, intervensi 1 tidak meningkatkan TUG, tapi yang ini hipotesis 4 itu intervensi 2 bisa meningkatkan TUG ya. Nah sebetulnya ya, kalau sudah seperti ini mungkin nggak perlu diuji, ini nggak perlu diuji yang ke-6 hipotesis. Kenapa? Karena sudah jelas ini tidak ada efek, di sini ada efek. Maka ya mesti lebih baik ini intervensi 2 lebih baik dari intervensi 1 dalam meningkatkan TUG ya, karena di sini tidak signifikan ya, hipotesis 2 tidak signifikan, hipotesis 4-nya ini signifikan, mestinya nggak perlu diuji ya, bisa dilihat. Tapi tetap diuji juga lebih baik ya. Nah bagaimana cara mengujinya? Berarti ini adalah ujinya tidak berpasangan ya, kelompoknya tidak berpasangan karena kelompok 1 ya, atau IP1 dibandingkan dengan IP2. Ini pun hanya 2 kelompok ya, karena kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi tidak berpasangan 2 kelompok. Oh berarti ini Pak nanti kalau nggak pakai uji T tidak berpasangan, ya pakainya Mendeley. Oke. Jadi kalau nggak pakai uji T tidak berpasangan, ya pakai Mendeley. Hipotesis ke-5 dan ke-6. Nah kita lihat uji hipotesis ke-5. Nah, tadi datanya yang tidak normal itu yang mana? MC pos ya ini ya. Yang tidak normal harus ingat. Yang tidak normal saya lingkari ya. Ini nggak normal. Datanya numerik semua, nggak normal.
Sedangkan kelompok 2 nggak normal semua ya. Ini nggak normal. Kenapa? Tidak kelihatan. Maka untuk uji hipotesis kelima, yaitu membandingkan post test ya, post test 1 dan post test 3. Ini numerik normal, ini numerik tidak normal. Numerik normal, numerik tidak normal. Berarti pakainya apa? Yang ada apa? Komparatif numerik dengan kategori. Kesimpulannya numerik. Berarti pakai parameter. Nah, Jadi untuk uji hipotesis kelima itu nanti pakai uji T tidak berpasangan. Ya. Ini makanya uji T tidak berpasangan. Ini tadi pakainya apa? Daun bawang. Iya, beda. Tumbar. Uji T berpasangan. Gue kisah gue mangan. Hipotesis 3. Nah ini pakai Wilcoxon, ini juga pakai Wilcoxon. Iki jenenge godhong apa, Cak? Godhong brambang, Cip. Oh, itu. Masa beda? Ini jenenge godhong apa? Daun sih. Sedangkan yang ini uji hipotesis 6, Singgon Korea Nah, jenenge daun bawang. ini dengan ini tidak normal, ini juga tidak normal. Di sini. Berarti pakainya non parametrik. Non parametrik Daun untuk bawang uji diimbang. komparatif tidak berpasangan itu adalah magnitude. Kucai. Lah ya daun bawang itu. Kucai ini enggak wajar. Tapi emang wanginya kayak wangi bawang. Oh, dibilang kita daun. Nah kadang-kadang kita juga perlu mengetes perbandingan pretestnya ya, saat pretest ya. Ya, ini 1 dan 3 saat pretest. Ini 2 dan 4 saat pretest. Kenapa kita menganalisis perbandingan pretestnya? Untuk membuktikan bahwa ini pada saat sebelum diberi intervensi, keinginan kita dua kelompok ini tidak ada beda. Artinya kalau nggak ada beda, dua kelompok ini keadaannya sama. Dan setelah diberi intervensi, keadaannya jadi beda. Maka yang membuat beda itu adalah intervensi. Jadi kita menginginkan sebelum dikasih perlakuan 1 dan perlakuan 2, dua kelompok ini itu sama, tidak ada beda. Nanti setelah diberi perlakuan, kok ada beda, maka perbedaan itu karena perlakuan. Tapi kalau sebelum perlakuan itu sudah berbeda, misalnya kelompok 1 lebih baik dari kelompok 2 sebelum perlakuannya, setelah diberi perlakuan kelompok 1 tetap lebih baik dari kelompok 2, maka kesimpulan intervensinya itu jadi nggak ada artinya, karena tetap setelah diberi perlakuan ternyata kelompok 1 lebih baik dari kelompok 2. Ini bukan karena perlakuan 1, tapi karena sejak awal pun memang kelompok 1 sudah lebih baik. Ya, jadi perlu diuji perbedaan sebelum perlakuan. Nah, berarti kita pakainya kalau uji di sini
Ini normal, ini tidak normal, berarti pakainya masih uji T tidak berpasangan ya. Karena yang data di sini ini normal dan ini tidak normal, pakainya sudah masih uji T tidak berpasangan. Jadi pada saat pretestnya itu dua-duanya ini pakai uji T tidak berpasangan, tapi pada saat post testnya ini pakai uji T tidak berpasangan, di sini pakainya manual. Nah, kita lakukan analisis seperti itu. Nah, berarti ini select casesnya kita hilangkan karena kita akan membandingkan kelompok 1 dan kelompok 2. Di select casesnya kita hilangkan. Select casesnya dihilangkan ya Aktif guys all ya. cases, kemudian oke. Ya, maka kemudian centangan ini hilang. Kita analisis yang uji T tidak berpasangan. Ya, uji T tidak berpasangan itu letaknya sama dengan uji T berpasangan. Kalau tadi kan uji T berpasangan ini ya, pair sample test. Uji T tidak berpasangan itu independent sample test. Independent sample test. Yang mau kita uji dengan uji T tidak berpasangan itu adalah pre-nya ini 1, 2, dan 3. Di yang pre-nya itu pakai uji T tidak berpasangan semua ya. Jadi BI pre dengan BI post. BI post. BI pre ya, BI pre. Kemudian BI pre berarti kan ini dengan ini. Terus kemudian BI post juga ada. BI post juga. Kemudian TUG pre juga. Tapi TUG post ini dengan ini pakainya main detail sehingga kita tidak uji TUG postnya dengan uji T tidak berpasangan, hanya BI pre ini BI pre, kemudian TUG pre ini dan BI post yang kita pakai uji T tidak berpasangan. Kemudian ini kelompok kita masukkan di sini karena kita membandingkan kelompok 1 dan kelompok 2. Grupnya adalah kita namai 1 dan 2 tadi ya. Option tidak ada yang perlu kita rubah. Bootstrap juga sama. Ini kemudian cukup klik oke. Maka kemudian hasilnya seperti ini. Sama dengan pair sample test ya, itu akan muncul mean dan standar deviasinya. Kemudian yang dibaca itu adalah ini P yang ini. Nah, kalau kita melakukan independent sample test itu otomatis sudah teranalisis juga level test. Level test itu apa? Level test itu uji homogenitas varian. Ya. Homogenitas varian. Varian itu apa? Sebaran, ya kan? Dulu kita sudah bahas. Jadi kalau deskriptif itu ada central tendency, itu mean median modus, ada varian. Varian itu sebaran atau dispersion. Jadi sebarannya itu homogen. Dikatakan homogen apabila P-nya lebih dari 0,05.
Sama seperti uji normalitas yang dikatakan normal itu kalau P-nya lebih dari 0,05. Ini dikatakan homogen bila P-nya lebih dari 0,05. Dan semuanya di sini nilainya lebih dari 0,05. Sehingga semuanya homogen. Kalau semua homogen, maka nilai P yang dilihat itu adalah P yang di atas di sini. Bukan P yang di sini, tapi P yang di sini. Tapi kalau nilai di sini itu lebih kecil dari 0,05, maka tidak homogen. Yang dilihat adalah P yang di bawah. Hanya saja ini kebetulan sama ya, yang di atas maupun di bawah ini sama. Ini loh, equal varian assume. Jadi homogenitas variannya itu equal atau homogen. Ya, variannya homogen. Maka yang dilihat yang di atas di sini. Ini. Kalau variannya itu not assume, berarti tidak equal. Jadi yang dilihat nanti signifikansi yang di bawah di sini. Yang ini juga begitu sama. Jadi ini semua homogen, maka yang dilihat adalah yang di atas di sini, dan di sini. Nah, ini kesimpulannya apa? Semua P-nya itu lebih dari 0,05. Sehingga kesimpulannya adalah di sini nggak ada perbedaan, di sini juga nggak ada perbedaan. Kalau ini memang ini yang diharapkan, ya, ini yang diharapkan memang nggak ada perbedaan. Kenapa? Itu tadi yang saya katakan tadi, berarti sebelum penelitian ini dimulai, dua kelompok ini memang tidak ada perbedaan, sama kemampuan fungsionalnya, sama keseimbangan. Memang itu yang diinginkan. Tapi kemudian yang BI pos itu ternyata juga nggak ada bedanya. Jadi ini tadi bisa meningkatkan BI ya, intervensi 1 bisa meningkatkan BI, ini hipotesis 1. Kemudian hipotesis yang ketiga, intervensi 2 juga bisa meningkatkan BI. Dan setelah dianalisis ternyata tidak ada perbedaan. Ya. Artinya apa? Dua kelompok ini atau dua intervensi ini, IP1 dan IP2, sama baiknya, tidak ada yang lebih baik, sama baiknya. Kenapa? Karena ini bisa meningkatkan BI, yang di sini juga bisa meningkatkan BI. Dan kemudian dianalisis nggak ada bedanya dua kelompok ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulan yang kelima adalah IP1 tidak lebih baik dari IP2, atau IP1 sama dengan IP2 dalam hal meningkatkan kemampuan fungsional. Nah, yang berikutnya uji hipotesis yang ke-6 yang pakai main Whitney. Pak, harusnya nggak usah diuji, Pak. Kenapa? Karena yang di sini tidak meningkatkan, yang di sini meningkatkan. Sudah jelas kelompok 2 itu lebih baik dari kelompok 1. Tapi tetap kita uji, misalnya ya, apabila kelompok 2 itu lebih baik dari kelompok 1. Tetap kita uji. Caranya seperti apa? Kita masuk analyze non parametrik, legasi dialog, pakainya two independent sample. Kalau Wilcoxon tadi adalah
two related sample ini ya. Kalau main ini two independent sample. Nah, jatuh centang nih bos. Oh, main ini. Ini kita uji apa tadi? Uji pos ya. Uji pos. Hanya uji pos. Dan kelompoknya masuk di sini, yaitu kelompok 1 dan kelompok founding. Eksak nggak ada yang perlu kita rubah, option juga nggak ada yang perlu kita rubah. Tapi kalau mau dicetak deskriptifnya sudah silakan. Deskriptifnya dicetak. Kemudian identitinya sudah tercentang ya. Oke. Ya. Kesimpulannya adalah 0,049, lebih kecil dari 0,05 walaupun mepet sekali. Jadi ada perbedaan. Ada perbedaan. Mana yang lebih baik? Saya tidak tahu. Mana? Ini adalah deskriptif total ya, ini N-nya 30, padahal kan harusnya 15 dan 15. Ini deskriptif total, tapi enggak ada artinya. Cairan arti ini guys. Mana yang lebih baik? Dilihat data deskriptifnya yang di atas. TUG pos pada kelompok 2 itu 959 ya. Pada kelompok 1 TUG posnya adalah 1062 ya. Berarti kelompok 2 memang lebih cepat karena 900 berapa tadi ya, lebih cepat dan artinya lebih baik. Dan setelah diuji beda dengan main ini ternyata signifikan ada beda 0,049. Yang lebih baik mana? Kelompok 2. Astagfirullahaladzim. Lebih baik. Enaknya. Saya urap. Makasih ya. Oke, sehingga kita sudah melakukan bagaimana cara menguji ini dan bagaimana cara menguji yang di sini. Jadi yang panjang itu adalah alur berpikirnya. Kalau menggunakan SPSS-nya, ya hanya simpel cepat seperti itu. Oke, sehingga semua hipotesis sudah terjawab. Nah, bisa menjadi masalah apabila sebelum perlakuan ini, misalnya ya di sini sudah ada perbedaan. Misalnya kelompok 1 itu lebih baik dari kelompok 2. Tidak boleh Anda membandingkan post test kelompok 1 dan kelompok 2 di sini. Ya,
tidak boleh kalau di awal sudah ada perbedaan. Karena kesimpulan hanya menguji post test di sini saja itu nanti bisa salah kesimpulannya, karena sejak awal memang dua kelompok ini sudah berbeda. Nah, kalau kita mendapati kasus seperti itu, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita membuat variabel baru, yaitu selisih. Nah, di sini. Selisih BI pre dengan BI post. Selisih BI pre dengan BI post. Ini gimana Pak? Dihitung satu persatu. Sebetulnya di SPSS juga ada rumus matematika untuk pengerjaan ya. Ini kurangi ini tambah ini gitu. Sebetulnya ada. Mungkin dari data di sini ya, data. Kemudian Ya. Jadi kalau Anda kesulitan itu bisa di manual atau penghitungannya dilakukan di Excel, terus kemudian nanti di copy ke SPSS. Jadi mungkin dari data Excel di sini, kemudian kita copy ke SPSS. Misalnya yang PI ya, PI itu kita buat rumus ini PI pre di situ dikurangi ya, di minus sama dengan PI post. Kemudian kita enter. Sama dengan ini dikurangi ini. Sini, kemudian ini kita copy ke bawah. Ditarik ke bawah. Anjay, kok bisa ya? Kemudian ini kan selisih pada kelompok 1, selisih pada kelompok 2 juga sama. Kita buat sama dengan ini dikurangi ini. Nah, enter. Tarik ke bawah. Kemudian kita copy dengan cara menarik ke bawah seperti ini. Nah, kita punya data baru seperti ini. Selisih ini
Itu selisih ya guys ya, ini Eh, ini selisih. kalau main itu justru malah lebih baik ya. Kalau kita lihat itu dari 85 ke 90, ini itu selisihnya main 5 ya. Itu yang main itu artinya lebih baik. Nah kemudian ini kita kopikan ke SPSS. copy ke SPSS. Nah ini milik kelompok 1 dan kelompok 2 ya, sehingga ini kita kelompok 2 ya, ini kita taruh Di bawahnya. di bawah sini. Kemudian di sini kita lihat. Di sini variabel selisih jadi Selisih BI. nah jadi kita punya selisih. Nah yang kita uji beda itu nanti adalah selisih tersebut. Jadi kita melakukan uji beda untuk indeks Bartel. Nah ini kita uji normalitas dasarnya dulu. Ya, normalitas dasar untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah sehingga kemudian kita lakukan data select basis if kelompok 1 analyze, descriptive, explore. Yang mau kita analisis hanya selisih B. Statistik, oke, plot, normalitas, continue, oke. Maka kemudian datanya seperti ini untuk kelompok 1. Datanya ternyata normal, ya, normal. Terus kemudian yang kelompok 2, data select basis if ini 2 continue, oke. Kemudian kita uji descriptive explore selisih BI plot terus oke. Nah di sini terlihat ini tidak penting ya kita hapus saja. Ini juga tidak penting, kita hapus. Nah sehingga dari sini kita bisa melihat untuk data selisih kelompok 1 itu normal, data selisih kelompok 2 itu ternyata tidak normal. Tapi walaupun yang satu normal, yang satu tidak normal, kalau ini komparatif normal dengan tidak normal, berarti numerik dengan kategori ketemunya tetap numerik.
Jadi analisisnya nanti pakai uji T tidak berpasangan. Terus kemudian dari sini terlihat bahwa perbaikan pada kelompok 1 selisihnya itu rata-rata adalah -5, artinya bertambah 5 indeks badannya ya. Rata-ratanya bertambah 5. Sedangkan yang kelompok 2 itu rata-rata bertambah 10. Wah, ini kelompok 2 lebih baik ini. Kelompok 2 lebih baik. Padahal tadi pada saat post test, ya pada saat post test ini diuji, itu ternyata ini tadi saya silang ingat garis kebijakannya. Signifikannya tadi ya. Itu tadi di sini di pos. Oh, enggak signifikan ya, enggak signifikan. 0,152. Jadi kedua kelompok ini sama baiknya, ya, sama baiknya. Sama baiknya. Tapi kalau kita uji selisihnya, itu kelompok 2 harusnya lebih baik karena dia naiknya itu 10, sedangkan yang kelompok 1 itu naiknya hanya 5. Dan ini tadi juga membuktikan begitu ya, ini signifikan, ini tidak signifikan. Ini signifikan ya, ini signifikan, ini signifikan. Sama baiknya karena tidak ada perbedaan. Tapi kalau kita uji selisihnya, deskriptifnya kelihatannya kelompok 2 lebih baik. Deskriptifnya ya. Nah sekarang kita uji perbedaan kelompok 1 dan kelompok 2 dilihat dari selisihnya. Datanya kita aktifkan semua ya. Oke. Kita pakai uji T tidak berpasangan ya. Analyze, compare mean, independent sample test. Kita riset, yang kita uji hanya selisih B. Kemudian grupnya kelompok 1 dan kelompok 2. 1 dan kelompok 2. Continue. Nah hasilnya ternyata 0,025. Ya, ini yang kita baca. 0,025 itu artinya lebih kecil dari 0,05. Berarti signifikan, ada perbedaan. Dan yang lebih baik itu adalah yang kelompok 2. Ya, kelompok 2. Rasa menang banget nih. Nah, jadi kadang-kadang kita menganalisis itu pakai beberapa cara begitu ya untuk membuktikan hipotesis kita. Ya. Kalau kita hanya menguji pos dengan pos tadi, pos dengan pos, itu ternyata nggak ada beda, nggak ada beda. Tapi begitu kita uji selisih, jadi dari sini menjadi sebelum perlakuan dengan setelah perlakuan itu selisihnya berapa. Begitu juga ini sebelum perlakuan dan setelah perlakuan itu selisihnya berapa.
dan kemudian selisih itu kita uji beda, ternyata kelompok 2 itu lebih baik dari kelompok 1. Ya. Kalau hanya diuji pos dengan pos, tadi tidak ada beda. Ya. Nah, yang dipakai yang mana, Pak? Yang sesuai dengan hipotesis Anda, yang sesuai dengan keyakinan Anda. Jadi orang menganalisis statistik itu kadang-kadang seperti itu. Pakai ini nggak sesuai keinginan saya, nggak sesuai hipotesis saya. Pakai yang lain, cara yang lain. Tapi benar ya, bukan kemudian ngawur. Tapi benar, kalau berpikirnya benar. Maka kemudian yang Anda pakai bukan yang pos dengan pos, tapi yang selisih yang Anda munculkan dalam laporan penelitian, karena itu yang sesuai dengan hipotesis saya, sesuai keinginan saya, bahwa intervensi 2 itu memang kelompok perlakuan, yang kelompok 1 itu kontrol, harusnya ya memang lebih baik yang kelompok perlakuan. Ya, Anda mencari cara supaya terbukti bahwa kelompok 2 itu lebih baik dari kelompok 1. Nah, uji selisih itu harus dilakukan kalau di sini itu berbeda. Ya, keadaan pretesnya itu berbeda. Jadi satu kelompok lebih baik dari kelompok yang lain. Nah, itu harus kita uji. Yang kita uji adalah selisihnya, bukan pos dengan pos. Tapi kalau pre-nya itu sudah sama, boleh Anda menguji pos dengan pos. Tapi kalau ini nggak sesuai dengan keinginan Anda, cobalah yang diuji selisihnya. Seperti itu. Oke, jadi sekali lagi SPSS mudah, ya, tapi alur berpikirnya itu yang kemudian perlu dipelajari. Ada yang bertanya? Jadi kita sudah melakukan 2 ujian. Nanti dalam ujian praktek semesteran nanti ya mungkin seperti ini. Jadi ada data seperti ini, terus kemudian saya minta lakukan uji hipotesis seperti itu. Misalnya, sudah pernah Anda lakukan, tapi datanya diubah. Anda mungkin sudah bingung. Mungkin langkah-langkahnya seperti tadi ya. Langkah pertama menentukan jenis data, langkah kedua menentukan jenis hipotesis atau penelitian, langkah 3 itu menentukan jenis kombinasi data, langkah keempat itu berpasangan atau tidak berpasangan, langkah kelima berapa kelompok. Nah, untuk latihan membuat yang ini, yang
yang lebih dari dua kelompok ini dan yang ini dan ini, datanya adalah COVID-12. Ya, datanya ada di COVID-12. Apa jangan sih lagi? Ini lebih kompleks. Yaitu ada 3 kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Walaupun jumlahnya tiap kelompok hanya 9 ya, tapi ada 3 kelompok. Kemudian pengukurannya itu dilakukan lebih dari 2, tidak hanya pre dan post ya, tapi pre, post, dan follow up 3 kali. Dependent variabelnya juga 3 ini. Itu ada WMFT ini itu datanya banyak ya, WMFT banyak. Kemudian ada kartel indeks ini, ada kartel indeks, ada EQ5D. Jadi DP nya 3, diukur 3 kali, pre, post, follow up. Kelompoknya 3 ya, kelompok 1 9 orang, kelompok 2 9 orang lagi, kelompok 3 9 orang. Sehingga nanti analisisnya pakai ini atau mungkin hari ini kita tidak melakukan yang ini, nanti terlalu banyak informasi malah tidak ada yang masuk. Jadi hari ini yang ini saja sama ini. Pokoknya guys, aku UAS. Kalian siap-siap untuk membuat ini. Tidak semudah itu Ferguson. Kalian harus memikirkan itu caranya. Terus nanti diolah menjadi data ini. Nah coba nanti di rumah diulang sampai pada ketemu hasil seperti ini. Ketemu hasil seperti ini. Mungkin hasilnya ini disimpan sebelum buat, dan di rumah coba lakukan analisis yang kemudian ketemu output seperti ini. Ke depan kita lanjutkan untuk yang lebih dari 2 variabel. Ini juga sama, masuk SPSS-nya gampang ya, tapi kemudian yang agak lama rumit itu adalah alur berpikirnya sampai kemudian memilih analisis yang ini, dan kemudian setelah dilakukan Anda kemudian menyimpulkan itu bagaimana ya, karena statistik inferensial kan gunanya untuk menyimpulkan hipotesis.
Oke, saya kira seperti itu aja dulu. Ya, silakan main-main banget. diulang-ulang sendiri. Oh sing anu nganggo iki kan Excel kan ngerti ya aku ngerti kan Excel itu nanti beres PSS nanti Pak, jika kan nggak butuh statistik seperti ini. Nah, mungkin nanti Anda itu di G4 kalau melanjutkan di G4 ya, atau di S1. Yang jelas Anda butuh saat ujian praktek nanti. Ya. Nanti ujian prakteknya seperti kemarin, caranya seperti itu ya, sehingga Anda nggak ada waktu untuk minta kopian dari teman atau memberikan kopian kepada teman, langsung Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gusti ada sing jaga duduk jatah sekelas apa wis ya guys ya, sekian terima kasih, selamat menonton video kami, bye bye.